Halo teman, balik lagi di part 2. Di video sebelumnya kita udah dibuat nyesek sama kronologi kasus ayah di Bengkulu dan deretan kasus miris di mana korban tuh justru berakhir dihukum ya. Nah, pasti banyak yang gregetan juga kan. Kok bisa sih niat nyelamatin nyawa tuh malah dianggap kriminal? Nah, jawabannya ada di pasal-pasal yang bakal kita bacain sekarang. Ternyata membela diri itu ada syarat teknisnya. Salah dikit fatal akibatnya. Yuk, kita lihat hukumnya biar kita bisa melek juga. Teman, sistem hukum Indonesia tuh sebenarnya mengenal yang namanya pembelaan diri karena terpaksa atau pembelaan darurat. Dalam bahasa hukumnya tuh disebut noodweer, bahasa Belanda kayaknya ya. Nah, ini tercantum pada pasal 49 ayat 2 KUHP sebagai alasan pembenar. Nah, pasal ini menyatakan bahwa tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Menurut penjelasan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, ada 4 syarat terjadinya pembelaan terpaksa. Yang pertama, serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika, sedang dan masih berlangsung, yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama. Begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan. Yang kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain. Yang ketiga, pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan yang dianggap perlu dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Yang keempat, pembelaan harus seimbang dengan serangan dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan di mana perbuatan tersebut melawan hukum. Nah, jadi di sini pembelaan diri itu memiliki syarat yang ketat ya. Dalam pemahaman KRNI nih, kalau KRNI nggak salah ya, berarti pertama harus ada serangan atau ancaman melawan hukum yang bersifat seketika. Kedua, pembelaan terpaksa dilakukan karena nggak ada jalan lain untuk menghindar. Ketiga, tindakan tersebut harus menjadi solusi terakhir yang paling minim risiko. Dan keempat, harus bersifat proporsional. Nah, jadi singkatnya kalian tuh baru sah membela diri asalkan serangan itu terjadi saat itu juga. Kalian benar-benar kepepet tanpa pilihan lain dan cara kalian melawan itu seimbang dengan serangannya. Mungkin contoh gampangnya tuh kalau cuma dipukul dengan tangan kosong nih sama pembegal misalnya, kalian nggak bisa langsung membalas dengan menembak pakai pistol karena itu dianggap nggak proporsional. Nah, dalam Hasanah 2018 di hukum online ada juga yang namanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau noodweer excess. Nah, ini terjadi ketika pembelaan diri itu terpaksa dilakukan dengan melampaui batas, di mana pembuat tuh melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Jadi perasaan terguncang hebat itu mungkin misalnya tuh jengkel atau marah sekali atau gelap mata gitu kan. Nah, menurut Hasanah, contoh konkretnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Kita bayangin ya, seorang polisi memergoki istrinya sedang diperkosa ya. Nah, karena emosi, dia cabut pistol dan nembak pelaku berkali-kali. Nah, secara teknis ini bisa dianggap melampaui batas atau noodweer excess itu. Karena mungkin satu tembakan atau ancaman saja tuh sebenarnya sudah cukup tuh untuk bikin pelaku kabur. Namun hukum melihat sisi psikologisnya juga. Jika polisi tersebut bisa membuktikan kepada hakim bahwa tindakan brutalnya itu dipicu oleh guncangan jiwa atau amarah yang luar biasa hebat, akibat melihat kejadian itu, maka dia tidak dapat dihukum atas perbuatannya. Nah, dari noodweer dan noodweer excess ini, KRNI lihat yang jadi masalah itu adalah implementasinya. Penentu utamanya kan aparat sistem peradilan pidana ya, polisi, jaksa, hakim. Nah, dalam konteks masuk ke persidangan, hakim itu punya penafsiran yang bisa berbeda-beda. Mereka juga punya unsur keyakinan tuh. Dan unsur keyakinan ini, in a way, bisa sangat subjektif dan tergantung pada situasi dan kondisi. Itulah mengapa, menurut KRNI ya, ada kasus yang dibebaskan dan ada yang dihukum, meskipun situasinya mirip. Nah, kasus ZA dan Irfan itu adalah contoh sempurna dari inkonsistensi ini. Sekarang mari kita bandingkan dengan hukum di Amerika Serikat.
Di sana tuh setidaknya ada 30 negara bagian yang memiliki undang-undang Stand Your Ground. Nah, hukum ini menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk mundur dari penyerang di tempat manapun di mana seseorang secara sah berada. Apa artinya? Artinya, kalau kalian diserang di jalan, di mall, atau di tempat umum manapun, kalian nggak wajib kabur. Kalian bisa tetap berdiri di tempat dan membela diri, bahkan menggunakan kekuatan mematikan jika diperlukan. Nah, berdasarkan data National Conference of State Legislatures dan laporan Newsweek itu, negara-negara bagian yang menerapkan prinsip ini banyak juga tuh, sekitar 30-an. Antara lain ada Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, dan Wyoming. Konsep ini sebenarnya berkembang dari apa yang disebut sebagai Castle Doctrine. Nah, prinsip hukum ini menyatakan bahwa individu itu memiliki hak untuk menggunakan kekuatan yang wajar, termasuk kekuatan mematikan, untuk melindungi diri dari penyusup di rumah mereka. Nah, Stand Your Ground pada dasarnya itu memperluas Castle Doctrine ini ke tempat-tempat umum. Namun perlu diingat bahwa hukum Stand Your Ground ini juga menghilangkan kewajiban untuk mundur dan mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan dalam pembelaan diri. Tapi cakupan hukum ini ya bervariasi ya dari negara bagian ke negara bagian. Ya, hukum ini juga kontroversial ya. Hukum Stand Your Ground itu telah secara fundamental membongkar standar untuk pembelaan diri yang dapat dibenarkan dan proporsional. Jadi hukum ini mengizinkan siapa saja yang percaya hidupnya dalam bahaya untuk menggunakan kekuatan mematikan terhadap ancaman yang dirasakan dan sepenuhnya menghilangkan kewajiban untuk mundur di ruang publik. Nah, penelitian dari Rand Corporation tahun 2020 menemukan bahwa hukum Stand Your Ground itu berkontribusi pada peningkatan pembunuhan, terutama pembunuhan dengan senjata api. Hukum ini juga terbukti meningkatkan insiden kemarahan di jalan dan mengintensifkan bias ras dan gender dalam cara hukum memperlakukan kekerasan. Jadi, apa perbedaan utama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal pembelaan diri itu? Nah, kalau kalian lihat tuh, di Indonesia tuh ada kewajiban untuk menghindari konfrontasi kalau memungkinkan. Nah, ini yang disebut sebagai prinsip subsidiaritas tadi. Nah, kalian harus bisa membuktikan bahwa nggak ada pilihan lain selain melawan. Selain itu, pembelaan tuh harus proporsional dengan serangan yang diterima. Nah, masalahnya, seperti yang kita lihat di kasus ZA, meskipun dia jelas sedang diserang begal dan pacarnya hampir diperkosa, dia tetap dihukum. Di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian yang menerapkan Stand Your Ground, itu nggak ada kewajiban untuk mundur. Kalian bisa tuh berdiri di tempat dan membela diri. Standar proporsionalitasnya juga cenderung lebih longgar. Kalau misalnya kasus ZA terjadi di negara bagian seperti Florida atau Texas yang punya Stand Your Ground, ya kemungkinan besar dia nggak akan dihukum. Kedua sistem ini jadinya sebenarnya kalau dilihat Indonesia dan Amerika punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem Indonesia itu lebih menekankan pada kehati-hatian dan menghindari kekerasan sebisa mungkin, sedangkan sistem Stand Your Ground itu lebih menekankan pada hak individu untuk membela diri tanpa harus mundur. Tapi sistem Stand Your Ground, ingat, juga dikritik karena sering disalahgunakan dan meningkatkan angka pembunuhan. Sekarang kembali ke kasus yang kita bahas di awal, Bapak tiri di Bengkulu yang membunuh anak tirinya dan mengklaim bahwa ia membela diri. Nah, apakah klaim ini valid? Coba kita lihat dari analisis penerapan 4 syarat pembelaan diri tadi. Berdasarkan kronologi yang disampaikan polisi, sepertinya ada beberapa hal nih yang perlu diperiksa. Pertama, gimana situasi yang membuat SA itu harus mengintervensi atau ikut campur? Apakah ada kekerasan terhadap ibunya? Mengingat SA dan FE itu kan dalam kondisi perang dingin ya. Lalu, apakah benar terjadi serangan dengan cangkul? Nah, hal ini harus dipastikan oleh saksi mata. Kedua, apakah pelaku nggak punya pilihan lain untuk menghindar? Dikatakan ia mengambil pisau di pinggangnya. Ya, mengapa sudah ada pisau di pinggangnya? Karena dia baru pulang dari nyadap nira? Pastikan itu. Apakah ia dalam kondisi merasa terancam sehingga harus menyiapkan dirinya dengan senjata misalnya? Di mana baginya keberadaan FE itu bahkan mungkin sudah omnipresent ya, seperti ada di mana-mana, intimidatif bagi dia, dan merupakan imminent danger atau bahaya yang mengancam. Ketiga, apakah cara pelaku melawan itu proporsional dengan serangan yang diterimanya?
apakah senjata cangkul dan pisau itu dianggap sepadan? Dan yang keempat, apakah pelaku itu dalam kondisi keguncangan jiwa yang hebat sehingga pembelaannya melampaui batas? Yang jelas kasus ini berbeda ya dengan kasus-kasus pembelaan diri seperti ZA, Irfan, atau Muhyani yang diserang oleh pelaku kejahatan random di tempat umum. Ini terjadi di rumah antara anggota keluarga dengan pemicu konflik domestik. Konteksnya sangat berbeda. Nah, semua ini tentunya akan diperiksa oleh aparat penegak hukum dan akhirnya nanti diputuskan oleh pengadilan. Kasus ini ya masih dalam proses ya, jadi kita tunggu bagaimana putusan akhirnya nanti. Ya kalau menurut Kerni ya kita benar-benar harus kembali ke hari-hari sebelumnya tuh. Gimana sih dinamika yang terjadi di keluarga itu? Apakah diketahui juga oleh orang-orang di luar keluarga itu? Seberapa menegangkannya kondisinya? Seberapa abusifnya FE itu? Nah, buat Kerni, kalau ada kondisi di mana ada ancaman yang nyata buat kita dan keluarga, walaupun itu dari anggota keluarga juga, itu pasti bikin kita jadi siaga satu kan, untuk melindungi keselamatan kita dan anggota keluarga lain. Secara psikologis pastinya situasinya sudah sangat menekan, sehingga kita tuh sampai harus nyiapin senjata untuk melawan atau apalah gitu kan ya. Persiapan fisik lah paling enggak. Nah, lalu kemudian ketika ada serangan yang nyata secara verbal, apalagi fisik gitu, kepada orang yang kita sayangi, pasti ada keinginan yang kuat untuk melakukan perlawanan sebagai fight response-nya kita. Jadi ada sebenarnya runutan yang dapat dipertimbangkan sebagai pembelaan kenapa situasi itu bisa sampai terjadi. Dan bagaimana hal yang sangat fatal itu bisa kemudian dilakukan. Kalau nggak salah sempat juga disebutkan tuh bahwa korban sempat memukul ibundanya itu. Tapi Kerni harus cari lagi tuh. Karena jika memang demikian, bisa jadi itu yang membuat SA merasa harus ikut campur atau intervensi pada awalnya. Atau kemarahan FE itu cukup hebat kepada ibunya sehingga keributannya memancing SA untuk turun tangan. Ini kenapa lagi-lagi SA kok ikut intervensi dalam kondisi antara ibunya dengan FE. Nah, selain itu nih, ini kalau kita ngelihat proporsionalitas ya. Sebenarnya proporsional sih buat Kerni. Cangkul dan pisau, sajam dengan sajam ya. Ya tinggal dilihat lagi mengapa bagaimana kondisinya. Apakah pisau memang sudah dipersiapkan dengan sengaja atau sebenarnya memang masih nyangkut karena beliau pulang dari nyadap nira atau apa gitu kan. Dan kemudian apa sih proporsionalitasnya senjata sajam dengan sajam bagi kepolisian sendiri gitu. Nah, karena proporsionalitas itu sendiri nggak detail ya, kadang suka aneh juga sih kan aturan itu ya. Dalam kondisi yang paling kritis, terutama bahaya bagi anggota keluarga kita. Ya gimana ya kita bisa siapin pembelaan diri yang proporsional gitu kan. Gimana berhasil misalnya pembelaan diri si bapak jika senjatanya harus proporsional, padahal secara fisik dia nggak proporsional sama penyerangnya. Yang satunya anak muda, yang satunya bapak tua yang udah sakit-sakitan. Ya, karena itu ya, buat Kerni sih masih banyak PR yang harus dikerjakan dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian ini. Ya yang jelas harapannya bahwa penyelidikan dan penyidikannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang adil dan setara, just and fair. Oke, jadi kesimpulannya hukum Indonesia itu sebenarnya mengakui hak untuk membela diri. Pasal 49 KUHP memberikan perlindungan bagi orang yang terpaksa membela diri. Nah, tapi implementasinya seringkali nggak konsisten karena bergantung pada penafsiran aparat sistem peradilan pidana itu sendiri, terutama hakim ya, terhadap fakta-fakta kasus. Kasus ZA yang dihukum, sementara Irfan dapat penghargaan, itu kan menunjukkan betapa nggak konsistennya penerapan hukum ini. Nah, dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menerapkan stand your ground, Indonesia tuh lebih ketat dan menekankan pada kehati-hatian. Di Indonesia kalian harus bisa membuktikan bahwa nggak ada pilihan lain dan pembelaan kalian proporsional. Di Amerika, ya setidaknya di sekitar 30 negara bagian, kalian nggak wajib mundur dan bisa langsung membela diri. Yang penting untuk diingat adalah lebih baik menghindari konfrontasi jika memungkinkan. Jika terpaksa membela diri ya, pastikan kalian punya bukti dan saksi dan segera lapor ke polisi. Jangan lupa juga untuk meminta bantuan pengacara ya. Ada pengacara advokat pro bono ya yang disediakan ya. Karena hukum pembelaan diri ini cukup kompleks. Ya, kita berdoa untuk FE agar diterima oleh Yang Maha Kuasa.
Semoga ibundanya mendapat kekuatan dan ketabahan karena harus kehilangan dua laki-laki dalam hidupnya, anaknya yang kehilangan nyawa dan suaminya yang dalam proses hukum. Semoga ada bantuan psikologis juga untuk adiknya yang menyaksikan peristiwa itu agar dampak lanjutannya bisa diminimalisir. Semoga Bapak SA mendapat putusan yang terbaik, apalagi jika terbukti dia melakukan pembelaan diri dan bukan ancaman bagi lingkungannya. Apalagi kabar terakhirnya tuh kalau nggak salah beliau diketahui menderita TBC kronis ya sekarang ya. Dan semoga aparat kepolisian yang bertugas diberi kesehatan lahir batin, kebijaksanaan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya tanpa hambatan yang berarti. Amin. Nah, gimana menurut kalian? Apakah hukum Indonesia sudah cukup adil? Atau perlu ada reformasi? Haruskah Indonesia menerapkan stand your ground seperti Amerika? Tuliskan pendapat kalian di kolom komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus berbagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat akademis. See you, love you all. Mwah.